semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur ya. Oke, hari ini kita sudah normal masuk ke pertemuan 14 alias minggu ke-14. Di mana kita akan di mana kita akan membahas tentang plugin pembayaran. Dalam hal ini kaitannya dengan si penyewa bisa mengunggah pembayaran DP dalam hal ini ya. Adminnya bisa memverifikasi pembayaran, mobilnya bisa diambil sehingga mengubah. Silakan bergabung. Silakan langsung cari tempat duduknya. Ini kalau salah kenal lo kayak jorang nih. Salah kenal lo kayak jorang. Oh lah. Ayo silakan duduk, dengerin. Ya, saya ulangi ya. Agus ngapain Gus? Laptopnya ngapain? Oh, tuh pakai tuh ha. Oke. Nanti tinggal di copy paste Gus. Kan bisa. Oke. Baca. Yo dengerin ya, Lisa Tiwa dan Ramanda, ya silakan. Iyalah, salah baca. Segera ya. Saya ulangi. Hari ini kita spesial membahas tentang plugin untuk modul penyewanya bisa upload bukti bayar DP. Oke. Jadi sebelum dia nyewa, dia kan udah mesen tuh ke keranjang tuh. Udah check out. Habis check out tuh dia mesti bayar sejumlah yang di check out. Oke. Udah sampai ini paham? Oke, udah selesai bayar. Pembayarannya itu antara dua, valid atau enggak. Berarti nanti si admin tukang memverifikasinya. Dari hasil verifikasi kalau disetujui, maka nanti sesuai tanggal yang dia mesen, mobil itu akan diambil. Diambil itu dalam artian mobil itu diserahkan ke penyewa. Udah sampai itu paham? Oke, penyewanya udah dalam tanda petik nih ya. Udah dapat mobilnya, penyewaannya itu menjadi statusnya aktif. Karena udah aktif, ya kita tinggal nunggu orangnya ngembaliin. Dalam hal ini, dia ngembaliin tuh ya sekaligus dia bayar dulu. Kita gak mau tahu, pokoknya bayar sejumlah yang udah terdata. Udah dibayar, barulah di pertemuan 15 ini kita akan bahas tentang namanya pengembalian. Nah, ada pengembalian dan ada bisa jadi denda kalau terlambat. Oke. Saya coba kosongin untuk kalian biar lihat gambarannya ya. Tapi di sini saya coba login admin dulu lah. Jadi ini untuk gambaran apa yang saya omongin dari tadi. Nah, kita lihat. Oke. Mobil udah tahu semua. Saya minta entry beberapa. Oke. Kebetulan disewa satu tersedianya. Kalau satu yang tersedia artinya di front end-nya nanti di katalog ini hanya satu yang tampil. Jelas ya sampai itu ya. Jadi yang mau saya sampaikan ke kalian ini adalah proses bisnisnya atau alurnya. Oke, kalau udah, admin adalah pengelolanya yang ditunjuk orang rentalnya yang pakai sistem ini. Tapi dia bukan pakai CMS-nya, jangan salah paham. Dia pakai sistem rental mobil. Admin CMS-nya beda lagi. Jadi sinyu utamanya maksudnya ya kita ini. Tapi admin ini adalah yang ditugaskan ngurus kalau orang rental yang ngapain. Contoh nih, penyewa udah daftar. Harusnya statusnya itu awalnya ditunda. Sehingga kalau saya mau login sebagai Diego, nih ya, saya coba tunjukin Diego login di sini. GSJ WP admin konsentrasi. Jadi saya
saya jelaskan dulu alurnya biar kalian paham. Ini Lisa nih udah 3 logout. Nah, Diego kalau mau login dia akan menunggu verifikasi. Kenapa? Karena statusnya masih ditunda. Kalau diedit, nah ini ceritanya. Pak, kapan sih foto KTP sama foto SIM A ini diupload? Jawabannya dalam tanda petik, tergantung tempat risetnya. Kalau kan riset, KTP dan SIM umumnya tidak lewat belakang. Kita lihat lagi deh ya. Tadi kan mau saya konfirmasi nih. Berarti ini saya ubah dulu di verifikasi ya. Saya simpan. Saya belum ngasih nih KTP SIM-nya. Terus dia udah bisa login belum di Ego tadi? Silakan. Iya, silakan. Silakan cari tempat duduknya. Nyalakan laptopnya, siapkan bahannya, dan dengarkan baik-baik. Oke, saya lanjut. Diego sekarang udah bisa login. Ngapa Nicholas? Oke, dengerin ya. Keranjangnya masih kosong. Check out apalagi ya belum ada datanya. Pembayaran apalagi. Riwayat sewa, ya gimana bisa ada riwayat dia belum ngapa-ngapain. Nah, dia baru login. Ibaratnya ini pendaftar baru. Pak, tadi tuh gimana ceritanya kata Bapak tadi? Diego udah diverifikasi. Tapi kalau kalian lihat sendiri, nggak ada menu untuk ngupload KTP atau SIM. Nah, kapan KTP dan SIM tuh kira-kira bakal diupload? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau kalian lihat udah rancangan formnya seperti ini, kapan kira-kira diupload? Jangan malu-malu, kapan? Kapan-kapan? Dia nak nyewa, dia bukti dia lah login, dia nak nyewa lah login ya. Kapan selesai ya? Tanda selesai itu kapan? Ini kan dia nyewa nih. Kebetulan mobilnya satu-satunya nih. Dia ngeliat, jadilah 500.000 Oktober, keren nih. Bisa diklik, nah keren. Jadi, gas kata dia. Nah, dia lah masuk ke keranjang, mau untuk 2 hari nih. Misalnya mulai besok lah, paling cepat besok. Jam 4 sore lah. Karena mau weekend gitu dia. 16.00. Nah, ininya 19, udah 1 hari. Kalau mau 2 hari dia pilih ini. Jadi 2 hari nanti. Oke, 1 juta. Oke. Ngupdate untuk pesanannya ini. Nah, kalau udah, biar dia kemana-mana, maksudnya masih tetap 1 juta ini. Ini update-nya untuk tombol nyimpen tanggalnya ini. Dan jumlah harinya. Dia kan check out. Ya nggak? Check out. Apa yang dilakukan? Lah yakin lo mintanya sama kayak kita Shopee tuh. Periksa lagi pesananmu. Lah bener lo mending yang dipesan. Kalau dia udah yakin, dia konfirmasi kan. Nah, pertanyaan saya tadi, ada nggak kalian lihat kapan dia nguploadnya? Ngupload KTP sama SIM penyewa? Nggak ada kan? Nah, itu maksud saya kapan nguploadnya. Kalau selesai sewa itu kapan selesai sewa? Kapan tepatnya? Bayarkah atau pas registrasi? Tapi kan enggak deh kenyataan tadi itu. Ngambil, ngambil. Iya, pas ngambil. Setuju. Ngambil di tempat. Lah bayar belum? Udah bayar belum? Oke. Berarti Nabila bener, Nabila, boleh siapa namanya nih? Lisa Tiwa bener. Tahu kapan apa tadi itu ya? KTP dan SIM A di upload. Oke, kita coba bahas lagi. Makanya kalian dengerin ceritanya. Jadi awalnya memang daftar dulu, ngeliat-ngeliat udah tertarik. Tertarik dalam artian seperti ini. Dia ngeliat katalog, tapi ini udah habis ya. Nah, udah habis, tinggal 1 ini. Nanti dia udah disetujui pembayarannya udah hilang nih. Artinya apa? Nunggu diambil. Nah, jadi kita kan tadi awalnya sebelum dia login registrasi. Ya nggak?
Agar bisa login gimana? Ya tergantung nih. Kan kita dalam tanda petik nih, adminnya akan berpikir positif dulu. Udahlah, aku verifikasi aja. Oke. Orangnya login kan? Nyoba pesen. Dia udah ngeklik tadi tuh. Ya nggak? Masuk ke keranjang. Nah, dia udah check out. Oke. Udah check out. Statusnya ini masih diajukan. Belum disetujui. Kenapa? Ya, kalau belum disetujui artinya dia belum bayar sisa tagihan. Nah, dia coba bayar kan? Bayar DP. Secara online ini DP-nya. Konsentrasi. Loading, loading, loading. Come on. Nah, silakan transfer 300. Pak, ngapa 300.000? Nah, tarifnya 30% dari nominal. Kebetulan di sini 30. Jadi kalau saya minta misalnya 20%, oke, kalian tinggal ngubah. Ini kan kalkulasinya otomatis dari sejuta 30%-nya 300. Jadi untuk DP 300, sisanya dibayar saat pengembalian. Oke, kita lihat lagi ya kelanjutannya. BCR, nama rental mobil, buktinya apa? Nah, buktinya dia milih, misalnya saya upload buktinya ini aja nih. Saya kirim. Tadi itu kan masih diajukan. Statusnya apa? Menunggu verifikasi. Statusnya masih diajukan, belum sampai disetujui. Dia bayar 300 pending. Kalau kita lihat di sini ada verifikasi pembayaran Diego 300.000. Oh, ini yang dikirim. Oh, bagus. Inilah yang buktinya. Untuk sewaannya 18 sampai 20. Oh, aman lah untuk mobil ini, adalah. Setuju kan ya? Belum ada KTP-nya nih. Kalau dia udah ngupload bukti pembayaran, bener rekening kita, berarti masuk nggak ke rekening kita? Rekening rentalnya tadi. Duitnya masuk kan? Dia nggak datang. Ya, kan ada dalam tanda petik. Yang sudah dipesan, ada dibayar, nggak bisa dikembaliin. Ya nggak? Nah, kita lanjut lagi nih. Dia udah selesai, udah verifikasi. Nah, di sini udah hilang diajukannya, jadi disetujui 300 lunas, sisanya 700. Kapan dibayarnya? Saat udah mengembalikan. Kita lihat. Oh, pesananku ini disetujui, kata dia. Untuk tanggal 18 nanti jam 4. Oke. Gas, kata dia. Datang dia, tik ketebet rental. Ya nggak? Udah datang itu rental, apa yang terjadi? Misalnya, ya, misalnya, oke, misalnya, oke. Misalnya Lisa Tiwa jadi, ya, jajan nyari kayaknya. Ya, saya lanjut ya. Si adminnya akan mengklik pengambilan mobil. Misalnya penyewanya itu sampai harinya 18 Juni. Oh, ini orangnya. Udah, dia cuma melakukan input untuk penyerahan mobil. Dia ngeklik, yakin nggak Toyota Avanza diserahkan? Intinya kita bahas syarat ketentuannya segala macam. Ini ya, nggak boleh pakai gini, nggak boleh kayak gini karena kunci dan mobil udah diserahkan. Nah, disinilah kesempatan kita untuk dalam tanda petik mengupdate data Diego tadi. Kenapa? Syarat, bilang Pak. Syarat Pak. Mohon maaf, jadi ini untuk arsip kami. Tiap kali diminta ya jawabannya enggak lah. Dia kan sudah punya akun, udah. Cukup sekali aja kan. Apalagi emailnya itu email yang aktif, misalnya yang ini. Dia cukup sekali kita upload KTP sama SIM-nya. KTP sama SIM. Ini lagi lah yang saya upload. Nah, jadi udah selesai ini, kita udah validasi dia, udah update. Dan sudah ada datanya, Diego tadi. Nah, udah ada datanya, udah aman kita. Jadi kalau ada apa-apa, orangnya mau berniat jahat, karena bawa mobil loh, bukan bawa gorengan atau apa, kan ratusan juta. Saat ngambilin, ya minimal kita udah jaminan tadi, kita serahkan mobil. Nah, ini yang saya tanya tadi, kapan tepatnya sudah bayar DP, udah valid, dan dia udah datang ke tempat kita dengan ngumpulin KTP sama SIM. Kenapa? Yaitu untuk menjaga, maksudnya karena bisnis untuk rental mobil. Kecuali rental VCD yang 5.000 misalnya satu keping DVD gitu kan, itu masih terjangkau.
serahkan, ya serahkan. Dia bawa mobilnya, oke saya bawa ya sampai tanggal mana tadi itu, ini 20, 2 hari. Udah sampai tanggal 20 nih misalnya, statusnya kan aktif. Nah ini nih sama kayak kita biasa di Shopee tuh lah, tap-tap-tapnya nanti dia bisa jadi aktif. Silakan Raka ya. Oke, kita lanjut. Mau ngapain tadi tuh ya? Jadi statusnya aktif, pura-puranya udah selesai. Kalau udah selesai kan berarti dia harus dalam tanda petik ngembaliin kan? Datang datang lagi ke tempat rental kan? Nggak mungkin ditinggalin di terminal misalnya mobilnya. Tapi bisa aja dengan perjanjian. Nah, tapi biasanya orang dalam tanda petik yang normalnya dia harus balikin lagi ke tempat rental. Admin mesti ngapain? Di sini ada pengembalian mobil nih. Tapi harusnya kita berpikir positif. Memverifikasi pembayaran untuk pelunasannya. Jadi Diego nih yang belum lunasnya kita harus input pelunasan. Orangnya ada di situ lah, ya udah kita tinggal input pelunasan sejumlah berapa. Kan sudah ada infonya 700.000 kan yang belumnya tadi kan kebetulan 1.300.000 sudah bayar. Sisanya 700. Pak, mana bukti pembayarannya? Lah, orangnya ada di situ depan kita. Kalau kita kurang percaya, kita minta langsung dia transfer misalnya. Ya udah kita anggap pembayarannya lunas untuk pelunasan. Pembayaran tunai untuk pelunasan. Walaupun dia transfer, ya udah kita simpan. Nah, Pak, ngapain Bapak tidak ada ngeklik pengembalian walaupun dia udah ada di situ? Tunggu dulu, ada cerita selanjutnya. Jadi, pembayaran itu 2 kali, DP sama pelunasan. Sampai itu sah ya. DP itu di online-nya, pelunasan ini di tempat, di rental. Admin yang mengoperasikan, bukan orangnya, bukan penyewa. Kalau sudah, tentunya sebagai bukti transaksi, ada dicetak, misalnya kertas 4, ini ya Pak Bu, katanya nih ada tanda tangan nih. Kalau perlu kalian tambah di sini nih nanti informasi. UAS gambarannya adalah bisa menambahkan yang belum ada. Contoh, yang ini kan hal gampang nih, cuma nambahin 1 kolom di sini, penerimanya, nama penyewa. Yang kitanya di sini kan oleh admin. Yang ngurusnya siapa adminnya? Misalnya tulisan Lisa Tiwa. Ya bisa jadi di soal UAS saya screenshot kayak gini, yang belum ada di saya screenshotin. Saya mau ada tulisannya nama adminnya keluar langsung di sini. Kan tadi sudah ada user, ada nama lengkap kan admin kita kan. Ini nih maksudnya nih. Tabel admin kan kesimpannya di user admin, kesimpannya di user meta. Ya. Tunggu. Di user meta deh, seperti yang pertemuan 11 tuh saya tunjukin, dengan user ID tertentu kita ada meta key-nya. Nah, saya ke paling ujung. Nah, yang kayak gini nih. Penyewa kebetulan ini, nanti ada admin, dia khusus admin. Terus ada nama lengkapnya. Nama lengkapnya itu kalau mau ditaruh di bagian sininya. Bisa juga usernya, orang nggak perlu tahu, tapi penyewanya nama lengkap. Sudah diterima dari apa? Bukti bayar. Nah, bukti bayarnya sekali lagi kita cetak kalau dia udah lunas. Nah, Pak, kapan pengembaliannya di input? Jadi ada ngambil, ada kembali. Awalnya diserahkan, habis itu dikembaliin. Disinilah yang akan kita bahas, mobil yang dipesan Diego tadi, apa terlambat, apa rusak. Kalau rusak, ya tentunya dia di luar sistem ini harus bawa ke bengkel, di mana perjanjiannya seperti yang saat ngambil awal tadi. Kalau orangnya rese, ya udah Bapak mau batal ya. Kalau udah batal DP tadi nggak bisa dibalikin, bilangnya gitu. Kalau rusak berarti masuk bengkel, status mobilnya nanti jadi maintenance. Maintenance tuh tunggu mobil. Di sini paling kanan nih. Nih maintenance, ya artinya nggak bisa disewa. Nah, hitung-hitungannya ya di belakang layar. Jadi penyelesaian sengketa ini di belakang, di luar sistem.
Tapi kita udah nyatat orang ini mesen dengan status rusak atau terlambat. Terlambat nih nanti muncul denda. Kalau normal ya nggak diapa-apain. Jadi ada tabel bayar, oke, ada tabel kembali. Nanti di kembali ini ada key kembali yang belum tentu ada di denda nih, ya, kode kembalinya. Kenapa? Belum tentu pengembalian itu didenda. Banyaknya yang normal. Nah, kalaupun udah kelewatan, itulah yang didenda. Nah, pertemuan 15 kita akan bahas tentang pengembalian dan denda. Jadi, yang hari ini kalian ngapain? Verifikasi pembayaran sama pengembalian mobil. Itu terakhirnya sampai di pembayaran pelunasan. Jadi, duitnya udah kita terima dulu, duit sewa. Duit denda tuh lain cerita. Kalau dia terlambat. Nah, jadi rancangan database-nya dibuat seperti itu. Oke, ada gambaran sampai ini? Nah, jadi ceritanya yang penyewa tadi gimana? Kan udah aktif nih. Kita lihat, saya reload, aktif. Udah lunas, sisa tagihan 0. Selesai, belum diklik selesai ya. Terus, mobil tadi yang di depan nanti gimana nih? Yang di depan. Katalog. Nah, kok nggak ada? Kan udah bayar, udah selesai. Jawabannya belum. Belum dianggap pengembalian. Kita belum input yang namanya pengembalian mobil. Nah, jadi harus ada pengembalian, baru dia tersedia lagi mobil yang untuk disewa. Begitu ya. Berarti sudah ada gambaran ya. Nah, gambaran UASnya adalah kalian bisa nyoba saat orang register. Nih ya, saat dia register pertama kali. Lupa kata sandi, salah pencet nih. Register nih. Yang kalian dia langsung login nggak setelah daftar? Tinggal dicoba aja. Nah, kenapa yang kalian langsung login pertanyaannya? Padahal di sini ada start file loh. Untuk apa dia diverifikasi? Kalau dia bisa langsung login, ya nggak usah diverifikasi. Berarti kolom ini nggak guna kan? Nah, kolom ini ada maksudnya start file itu. Sesuai rancangan yang di modul. Jadi modul pertemuan 13 atau 14 boleh kalian buka di situ. Kita tinggal satu lagi intinya materinya. Yang saya bilang ke kalian, kalian boleh buka EA ya. Nah, jadi di sini ada penyewa, ada sewa. Ini rancangannya. Di mana di sini ada untuk penyewa, mana nama penyewa ini? Ada start file-nya, status verifikasi ditunda atau verifikasi ditolak. Ya udah, inilah barangnya. Berarti kalau dia mau bisa login, ini nggak perlu. Padahal kita ada. Nah, berarti kita harus lewat itunya. Ya kayak saya tadi tuh, dia harus diverifikasi sebelum bisa login ke sistemnya. Kenapa? Ya setidaknya kalau kita ngelihat datanya aja dalam tanda petik, WA-nya ingel-ingel misalnya. Ya udah, nggak masalah ingel-ingel, kita tetap berpikir positif. Nanti di saat dia mau ngambil mobil, mau penyerahan mobil nih, saat ngambil, ya disinilah kita baru memperbaiki datanya. Nama aslinya siapa sih, sesuai KTP tadi kan bisa. Nah, kontaknya mana? Disitulah kita ngecek. Oke, aktif nggak? Nick itu pun dicek benar-benar nanti. Kan ada kan satu sehat ya kayak peduli lindungi kayak gitu. Kita tinggal masukin nih, bener nggak sesuai namanya. Kalau ada apa-apa pun ya benar-benar petik tuh. Kita udah pasti ragu-ragu terhadap sewaannya. Masa ada Diego Forlan? Diego Forlan itu pemain bola misalnya. Masa dia nyewa sampai ke Bangka? Kurang lebih kayak gitu. Oh, ini gambaran aja. Jadi proses bisnisnya kalian pahami. Nah, sisanya nanti adalah pengembalian mobil dan dendanya. Itulah yang akan ubah status mobil. Tetap tidak tersedia, yaitu masuk bengkel maintenance atau kembali normal tersedia. Nah, hari ini kalian silakan buka modul pertemuan 14 ya. Di mana seperti biasa baca dulu mulai dari pendahuluan, cai-cai, baca kata demi kata segala macam. Oke, jangan langsung loncat tiba-tiba langsung coding ya, jangan, baca dulu. Nanti ada seperti ini ceritanya, alur transaksinya, kalian baca kenapa dia bisa seperti ini, kenapa seperti itu. Nah, ada yang baru, Pak, perasaan pertemuan sebelumnya rental mobil tenan nih hanya rental mobil tenan PHP, kok dia sekarang beranak pinak? Baru karena dipisah.
Oke, nanti silakan kalian cek. Ada verifikasi. Nah, ternyata rental mobil pun diupdate. Ada teman kalian yang pagi tadi, intinya dia nggak update ini. Pak, Kunela mecah lah kata dia. Jadi 5 file nih. Udah saya turutin katanya materi Bapak. Kenapa ya nggak keluar sub menunya, tetap keluar satu menu di ini, rental mobil kata dia. Ya jelas, memang dia nggak nurutin yang di bawahnya, ada cerita saja kode rental. Jadi ya di sininya harus sesuaikan untuk nyebutin file-file yang digunakan. Oke, pasti semuanya saling terhubung. Jadi yang terhubung pasti ada skripnya di sini. Nah, jadi silakan dicoba. Yang ada masalah seperti program sebelumnya silakan bertanya. Gitu ya. Jadi sekali lagi alurnya jelas ya. Oke, selamat mencoba. Oh iya, nih juga nih. Kalau kalian lihat modul-modul saya tuh, ada kata-kata tantangan ya, lu tulisan loh. Inilah gambaran kecil untuk UASnya nanti. Jadi kalian biasakan gunakan AI. Boleh ChatGPT, boleh Claude, boleh Blackbox, boleh ZAI, boleh Gemini, boleh Dola. Intinya cari aja yang jawabannya nggak ngawur. Di mana ini ya, ketika menolak, tapi tidak ada kata dia catatan ngapain sih ditolak. Nah, terus alasan penolakan ini coba tambahin katanya. Pak, harus nggak jadi saya nyoba yang ini? Nah, minimal di materi saya nggak sampaikan nih caranya ini. Tapi di kalian nanti dicoba aja. Ya, intinya yang belum terjawab itu akan saya jadiin soal. Lebih enak kalian nyoba sekarang bertahap daripada nanti. Tapi gambaran UAS tuh model-model gini lah. Nambahin yang belum ada. Pak, di keranjang saya kok belum ada ya tadi itu di keranjang untuk ngapus kata kalian. Di sini tadi sebelumnya tadi ya. Untuk ngapus mobil yang gak jadi dipesan kan kayak di Shopee itu ada. Nah, bisa jadi itu juga ditambahin. Jadi konsepnya saya keluarin yang belum ada. Atau bisa jadi yang kayak SI4B nih. Saya keluarin barangnya itu udah jalan. Tapi ada sesuatu yang dia miss. Diklik dia nggak ngapa-ngapain. Coba perbaiki kode ini sehingga bisa jalan. Nah, yang udah pasti keluar tuh laporan, karena di laporannya kita nggak bahas sampai laporan. Yang saya akan keluarin adalah laporan penyewaan. Bisa jadi kelompok lainnya laporan denda. Bisa jadi kelompok lainnya laporan pengembalian. Konsepnya sama kayak bikin bukti. Bedanya ini ditampilin semua per tanggal. Jadi ada tanggal mulai, tanggal selesai, atau bulan, tahun yang mau ditampilin. Coba kalian lihat aplikasi bank perbankan kalian masing-masing deh. Kan ada mutasi, pilih bulan, tahun kan gitu kan? Atau dari tanggal sekian sampai tanggal berapa. Nah, kurang lebih kayak gitu maksudnya. Tapi saya nggak minta grafik, tenang aja. Itu lain cerita lagi. Jadi cukup berupa laporan. Kalau dipilih tanggal 1 sampai tanggal 5, berarti di dalam tanggal 1 sampai 5 itu. Oke? Sudah? Ada pertanyaan sampai ini? Belum, mantap. Kalau belum ya silakan mencoba. Kalau ada pertanyaan silakan mana laptopnya. Nah, yang belum absen silakan absen. Terima kasih, saya stop videonya.